Ini sosok pelapor dugaan penistaan agama Jenderal Dudung. Wajahnya difoto Puspomat diperiksa 10 jam. Jangan habisin waktu buat mencaci pejabat. Man sabbal muluk mata qabl mautihim. Orang habisin waktu buat mencaci maki pejabat, biasanya matinya sebelum matinya tuh pejabat yang dia caci maki, matinya duluan. Biasanya. Akhirnya la dakwah wala ngajar wala manfaat buat mana-mana. Habis. Dia mencaci pejabat dapat pahala? Enggak. Kagak. Enggak dapat pahala. Kalaupun dikatakan apa namanya, biasanya kena dosa. Kalaupun dia misalkan katakan enggak kena dosa, tapi enggak dapat pahala, dia caci maki begitu. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Dudung Abdul Rahman ini sudah melaporkan ke Puspomat. Dudung menyatakan Tuhan bukan orang Arab. MUI untuk memperkuat ini tentang bahwa ini adalah bagian dari penodaan agama. Nah, itu kita laporkan kemarin ke Puspomat, bahkan kita lengkapi juga video podcast dari Deddy Corbuzier mendorong Puspomat dan Mabes Polri untuk melanjutkan proses hukum terhadap Bapak Dudung dan Deddy Corbuzier sesuai hukum yang berlaku. Orang-orang dari bagian ormas yang dilarang di tanah air ini janganlah dikasih kesempatan untuk melakukan pelaporan-pelaporan. Jangan pernah menerima laporan dari gerombolan orang-orang yang sudah dilarang. Kelompok ormas terlarang itu mestinya dikenai sanksi hukum. Ulama yang sejati, sayyid yang sejati, ahlul bait yang sejati mendamaikan, bukan merusuhkan. Membuat orang saling cinta, bukan membuat orang saling ribut dan berantem. Jangan habis. Surya.co.id, Jakarta. Terungkap sosok pelapor Jenderal Dudung Abdul Rahman kasus dugaan penistaan agama Tuhan bukan orang Arab yang memasuki proses penyelidikan. Sosok pelapor yang diperiksa pada Jumat 11 Februari 2022 itu adalah Syahrudin dari Koalisi Ulama Habib dan pengacara anti penodaan agama KUHAP-APA. Sesuai perintah Jenderal Dudung, wajah Syahrudin pun difoto oleh personel Puspomat. Setelahnya Syahrudin diperiksa sekitar 10 hingga 12 jam. Koordinator Koalisi Ulama Damai Hari Lubis mengatakan pada tahap penyelidikan ini pihaknya sebagai pelapor telah diminta menghadirkan saksi. Setidaknya ada 2 saksi yang diperiksa atas laporan tersebut. Kami diminta mendatangkan 2 orang saksi, kata Lubis saat dikonfirmasi melalui aplikasi pesan instan WhatsApp pada hari Jumat 11 Februari 2022. Lubis membeberkan kedua inisial saksi yang dihadirkan pihaknya yakni A dan AR. Saksi hari ini Jumat 11 Februari 2022 sedang menjalani pemeriksaan di Puspomat. Inisial namanya A, ungkapnya. Namun terhadap kedua saksi ini Lubis menyatakan tak diperiksa secara bersama. Untuk saksi AR katanya telah diperiksa terlebih dahulu oleh pihak Puspomat. Hal tersebut dilakukan karena kata dia pemeriksaan saksi menyita waktu yang lama. Kami usahakan 1 orang karena kami pengalaman kemarin dampingi 1 orang saja dari pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam. Kalau 2 orang, ucap Lubis. Kendati demikian Lubis mengaku tak dapat melakukan pendampingan untuk saksi A hari ini sebab dia mengatakan kondisi tubuhnya sedang tidak fit. Yang dampingi hari ini rekan setim. Saya selaku koordinator sedang kurang sehat, ujarnya. Lubis juga tak dapat membeberkan secara detail update atau perkembangan terbaru terkait proses pelaporannya terhadap Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman tersebut. Damai Hari Lubis memastikan laporan pihaknya telah diterima Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat atau Puspomat. Laporan sudah diterima oleh Puspomat, kata Lubis saat dikonfirmasi Tribun Jumat 11 Februari 2022. Dengan begitu, kata Lubis, proses selanjutnya adalah pemanggilan saksi-saksi dari pihaknya sebagai pelapor. Lubis menyatakan pemeriksaan saksi itu sudah mulai dilakukan per hari ini setelah laporan masuk tahap penyelidikan. Karena perkara ini sudah masuk tahap penyelidikan, maka Puspomat akan memanggil saksi-saksi dari pelapornya
ucap Lubis. Namun Lubis tidak merinci sudah sejauh mana proses hukum yang dilayangkan pihaknya untuk mantan Pangdam Jaya tersebut. Sebab kata dia saat ini masih dalam proses pemeriksaan saksi. Lubis menyebut saat melayangkan laporan itu pihak Puspomat melaksanakan perintah atau arahan dari Dudung, yakni memfoto wajah pelapor. Kendati begitu, Lubis tidak mempermasalahkan hal tersebut, sebab kata dia hal itu memang menjadi prosedur dalam membuat laporan yang diterapkan Puspomat. Benar difoto, bagi kami tidak ada masalah karena itu memang prosedurnya, ucap Lubis. Kata Lubis, orang yang difoto adalah kliennya yang bernama A. Syahrudin. Satu orang klien kami namanya A. Syahrudin, terang Lubis. Kendati demikian, Lubis tidak membeberkan secara detail peran dan atribusi dari Syahrudin dalam kelompok yang dikoordinir olehnya. KUHAP-APA melaporkan Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman ke Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat. Dudung mengaku telah memberikan arahan kepada Komandan Puspomat terkait laporan tersebut. Hal itu dia sampaikan saat Cafe Morning pimpinan redaksi bersama KSAD di Mabesat Jakarta Pusat pada hari Senin 7 Februari 2022. Itu kan dilaporkan sama koalisi, saya sampaikan sama dan Puspom yang dilaporkan ke Puspomat. Puspomat itu kan anak buah saya sampaikan dan Puspomat silahkan dilaporkan tertulis, saya bilang kemarin.